Selamat sore, Kak. Halo, halo. Kabarku baik. Suaranya terdengar Gimana jelas nih kan ya, kabar? Kak? Jelas kok. Aku juga jelas kan ya? Ya, jelas kok, Kak. Baik. Oke. Baik, Ya. kabar saya juga baik, Kak. Oh. Alhamdulillah. Sebelum mulai, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Kak. Dan juga memperkenalkan Universal Eco terlebih dahulu ya, Kak. Oke. Oke, halo selamat sore sobat Eco semuanya. Gimana nih hari Kamisnya? Semoga hari ini bisa berjalan lancar dan semangat buat beraktivitas selanjutnya ya. Nah, biar semakin semangat nih, mari kita simak cerita Eko kali ini, karena cerita Eko kali ini akan menghadirkan speaker yang memiliki peran penting dalam mengurangi pencemaran air. Ya, nah buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu cerita Eko, jadi cerita Eko itu merupakan sebuah platform diskusi yang dihadiri oleh narasumber ahli yang di bidangnya, yang dilaksanakan melalui live Instagram dengan tujuan untuk memotivasi teman-teman, masyarakat, pelaku usaha untuk turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Cerita Eko kali ini akan membahas bagaimana sih fenomena permasalahan pencemaran air di Indonesia gitu, dan gimana sih caranya kita untuk menangani hal tersebut. Sobat Eko pasti pernah nggak sih menemui sungai yang penuh dengan busa? Usut punya usut, ternyata itu adalah salah satu tanda di mana sungai tersebut sudah tercemar. Dan menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 tentang status mutu air sungai di Indonesia, itu menunjukkan bahwa sebagian besar sungai itu tergolong cemar sedang hingga cemar berat. Oleh karena itu, kita harus mulai untuk mengurangi penggunaan deterjen dan mulai beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita undang dan sapa nih narasumber kita, yaitu ada Kak Arfiana Molina dari Veterinary Nation. Oh iya. Oh, ya, berhubung di office lagi ada perbaikan listrik, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman kalau misalnya jaringannya agak kurang stabil gitu. Jadi tapi semoga aja sampai akhir cerita Eko sore ini tuh bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, halo Kak Arfiana Molina. Halo, akhirnya Iya, jadi ini ya agak kurang baik ya jaringannya. Halo Kak. Halo, aman? Ini aman? Udah aman? Udah aman sih Oh, kayaknya ya. oke kalau gitu. Oke, sebelum mulai nih Kak, boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Halo, selamat kenal teman-teman semuanya. Aku Arfiana, aku founder dari Veterinary Nation. Veterinary Nation itu adalah social enterprise yang kita itu berinovasi ya di dunia deterjen. Nah, salah satunya adalah dari deterjen lengkap teman-teman, biar lebih eco-friendly dalam mencuci baju, kayak gitu. Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya sudah bersedia untuk hadir dan sharing-sharing ke Sobat Eko kali ini gitu. Nah, karena udah banyak yang penasaran nih gimana sih pencemaran air di Indonesia saat ini dan bagaimana kita bisa menangani hal tersebut gitu. Nah, omong-omong pencemaran air di Indonesia gitu. Menurut Kak Arfiana sendiri, itu bagaimana kondisi pencemaran air di Indonesia saat ini? Apakah emang mengkhawatirkan itu atau tidak semenakutkan itu gitu? Oke, kondisi pencemaran air di Indonesia ya teman-teman, menurut aku dan menurut data juga ya, kondisi air di Indonesia itu sangat memprihatinkan gitu. Jadi inilah kenapa kita dari generasi muda mulai mengadvokasi dan mulai raising awareness gitu ya, kalau misalnya kita harus menjaga lingkungan, menjaga air. Nah, cara kita menjaga air itu juga banyak banget. Misalnya memakai deterjen yang ramah lingkungan, atau mungkin mulai hidup yang tidak buang-buang air, kalau misalnya lagi cuci tangan, atau
kalau lagi mandi gitu ya, nggak lama-lama di kamar mandi, terus nggak ngebiarin keran airnya sampai airnya tuh luber gitu ya misalnya. Terus cukup hemat air, pakai air secukupnya aja. Dan teman-teman juga bisa memulai mengolah limbah gitu. Apalagi kalau teman-teman yang punya usaha dan ada limbah, nah itu limbahnya harus diolah lagi misalnya ke waste management company kayak gitu. Jadi emang hak untuk memenuhi air bersih itu emang udah jadi hak kita sebagai makhluk bumi ya Kak. Dan kita harus Betul. gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk penyebab pencemaran airnya secara umum sendiri itu apa sih Kak? Karena kan kita juga untuk menanganinya kan perlu tahu nih akar permasalahannya itu sebenarnya apa. Oke, nah akar permasalahannya itu dari aktivitas sehari-hari ya sebagai manusia. Misalnya nih kita kayak mencuci baju, mandi, terus aktivitas lainnya yang dia endingnya bermuara ke sungai, ke air, ke lautan. Nah itu jadinya kita mencemari kondisi air teman-teman. Kalau kita tidak men-treat limbah dan sebagainya itu dengan sangat baik kayak gitu. Oke. Berarti ini ya Kak, emang dimulai dari kehidupan sehari-hari ya, mulai dari diri sendiri gitu. Nah, kalau untuk dampak kira-kira untuk kesehatan kah atau lingkungan itu seperti apa sih Kak ketika terjadi pencemaran air? Oke, untuk kesehatan dan lingkungan ya, tentunya kalau teman-teman lagi cari air bersih jadi susah nih. Misalnya mau mandi, airnya kotor. Jadi kalau teman-teman pengen mandi cuci kakus juga susah gitu ya. Mau bilas abis mandi, mau siram-siram, mau siram tumbuhan itu juga susah. Terus misalnya teman-teman mau pakai air untuk pengolahan makanan ataupun pengolahan industri-industri tertentu. Bahkan ada ya yang butuh airnya tuh banyak banget. Nah itu juga susah teman-teman, sulit. Bahkan sebenarnya kaitan air dengan pangan itu juga ada loh. Jadi pangan pun bertergantungan dengan air kayak gitu. Dan selain itu juga teman-teman kalau misalnya mau minum itu juga sulit kan ya jadinya. Nah itu dia kenapa kita harus jaga air ya dari sekarang. Jadi bisa merembet kemana-mana ya, banyak sekali. Iya. Bener banget. Iya. Kalau misalnya kan ini salah satu penyebabnya itu kan karena penggunaan deterjen. Nah, kalau untuk dampaknya nih, misalnya air yang tercemar limbah deterjennya itu seperti apa? Apakah ada perbedaan? Oke. Kalau misalnya air tercemar gitu, apakah ada perbedaan? Misalnya, sorry tadi gimana pertanyaannya? Kalau misalnya air yang sudah tercemar dengan limbah deterjen kimia, itu tuh apakah dampaknya itu seperti apa? Oke. Oh, maksudnya itu kayak air yang tercemar bentuk-bentuknya gitu ya mungkin ya. Kayak seperti apa sih? Oke, kalau misalnya udah tercemar ya dengan air deterjen, tentunya airnya menjadi keruh dong. Dia itu tidak ada indikator kualitas airnya lagi gitu. Jadi tentunya air di situ misalnya banyak busanya, keruh, terus ada warna gitu ya, berbau. Kalau dikonsumsi juga ada rasanya gitu. Jadi indikator-indikator air yang tidak bersih seperti itu adalah salah satu bentuk dampak dari pencemaran ya. Nggak cuma pencemaran deterjen, tapi juga pencemaran limbah-limbah dan juga kotoran lainnya kayak gitu. Okay. Oh, I see. Nah, kan sumber limbah deterjen itu kan berasal dari kita nih Kak ya, selaku pengguna rumah tangga gitu ya, yang sehari-hari mencuci pakaian, mencuci baju gitu. Nah, pastinya kan nggak lepas dari itu gitu. Nah, menurut Kakak nih, apa yang masyarakat bisa lakukan untuk mengurangi pencemaran air itu? Oke, yang masyarakat bisa lakukan untuk mengurangi air adalah dengan mengubah pola hidup ya. Kita mungkin beralih ke sustainable living nih teman-teman. Jadi kita hidup itu nggak cuman yang biasa-biasa aja, yang pakai barang-barang yang nggak ramah lingkungan. Kita sekarang udah mulai modern kan gitu. Modernisasi ya tentunya kita mulai menjaga lingkungan untuk masa depan kita yang lebih baik. Tentunya adalah dengan menjadi sustainable living, kita melihat nih seperti label-label eco-friendly di pada kemasan seperti itu, dan juga pada komposisi barang-barang ya terhadap bahan-bahan tertentu. Nah tentunya label ini juga perlu dicek kembali karena jangan sampai menjadi greenwashing. Jadi teman-teman juga harus bijak menjadi konsumen seperti itu.
Oke, jadi lebih mindful ya untuk lebih memilah-milah lah karena produk-produk yang sekiranya nggak berdampak langsung dengan lingkungan gitu. Benar Oke, banget. uh, kalau untuk water emission sendiri nih, seperti apa sih solusi yang ditawarkan untuk mengurangi penggunaan plastik kimia? Oke, yang kita tawarkan itu adalah dengan mengubah ke deterjen alami, ke solusi alami nih. Salah satunya adalah deterjen lekak seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai deterjen lekak, teman-teman bisa banget untuk kembali atau mengembalikan gitu ya, atau memprevensi air dari cemaran-cemaran deterjen. Jadi cemaran-cemaran yang kimia gitu ya, yang bahannya aneh-aneh yang mencemari lingkungan itu bisa teratasi dengan si deterjen lemak ini. Jadi teman-teman bisa sustainable living. Sustainable living ini gak cuma dilakukan oleh teman-teman secara pribadi, tapi kalau teman-teman punya usaha laundry, itu juga bisa banget nih untuk menjadi bisnis yang lebih sustainable kayak gitu. I see, I see. Oke, wah menarik sekali nih. Soalnya saya sendiri masih kurang familiar nih terhadap buah lereng sendiri gitu. Kayak pertama kali denger banget gitu yang namanya buah lereng. Gitu. Nah barangkali teman-teman nih yang baru tahu gitu bisa mulai tertarik untuk beralih ke buah lereng. Nah kalau untuk perbedaan yang signifikan nih antara deterjen kimia sama deterjen lereng, buah lereng itu tuh apa ya kak? Selain berdampak langsung ke ramah lingkungan. Oke, yang signifikan adalah mungkin dari komposisinya ya, dan juga bagaimana deterjen alami itu bisa istilahnya tidak merusak kulit lah teman-teman. Selain tidak merusak kulit, juga tidak merusak lingkungan seperti itu. Dan tentunya karena bahan-bahannya alami, jadi di lingkungan juga lebih mudah diterima gitu ya. Gitu, jadi nggak mencemari air, dan yang pastinya juga teman-teman bisa membantu teman-teman UMKM ataupun yang pengen punya sustainable business atau yang pengen memiliki misi yang sama, yaitu menjaga lingkungan kayak gitu. Jadi secara bisnis dan secara mohon maaf ya kak. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi apa tadi bisnis antara bisnis dan atas keramahan lingkungan itu bisa beriringan lah, nggak harus salah satunya tuh harus korbankan gitu ya. Oke, nah Benar saya banget. juga penasaran juga nih apa sih sifat lerak itu yang bisa ya itu berubah jadi deterjen gitu. Oke, jadi kalau di lauk itu ada yang namanya zat saponin teman-teman. Jadi ini tuh zat yang bisa membersihkan dan itu bisa mengeluarkan busa alami dari silakat gitu. Nah itu yang bikin silakat ini jadi unik. Oke, oke. Nah kalau untuk cara pakainya sendiri tuh apakah mudah digunakan? Oke, jadi teman-teman ada beberapa tipe ya, misalnya ada yang tangan, ada yang udah jadi cair gitu. Kalau misalnya sudah jadi cair nih lekatnya yang kayak liquid gitu ya, itu teman-teman tinggal pakai aja secukupnya ke baju teman-teman. Kalau misalnya bajunya banyak ya disesuaikan aja, kalau dikit juga disesuaikan. Jadi ini memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan airnya gitu. Jadi airnya juga bisa disesuaikan aja. Selain itu juga teman-teman boleh banget kalau misalnya yang bentuknya buah nih, kalau yang masih buah itu teman-teman boleh direbus aja sampai mendidih. Nah itu tunggu sekitar sekitar kayak 15 menit sampai 1 jaman gitu, sampai dia udah dimasukin aja ke ember ataupun wadah 1 liter. Nah itu didiamin selama 1 sampai 2 hari kayak gitu teman-teman. Nah itu tentunya teman-teman rebusnya lerak yang kulitnya aja tanpa biji kayak gitu. Nah itu kalau udah teman-teman diamin 1 sampai 2 hari itu bisa dipakai. Tapi ini semua yang aku sebutin itu tergantung ya, tergantung cara teman-teman maunya seperti apa. Contohnya nih ada yang rebusnya beberapa menit, ada yang rebusnya lumayan lama gitu kan. Ada juga teman-teman yang pakainya mungkin ada takarannya, ada juga yang pakai essential oil. Jadi memang lemak ini bisa teman-teman personalisasi sih sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Oke. Oke. Nah kalau untuk ini nih cara dapat produk laraknya dari Internation sendiri tuh gimana ya? Mungkin ada teman-teman nih yang penasaran dan pengen nyoba untuk beralih ke buah lereng. Oke, teman-teman boleh banget ke Shopee kita sama Water Mission gitu, atau boleh langsung DM kita aja nih. Oke, wah Gitu. benar banget jadi teman. Oke, ternyata ini ya nggak sesulit itu gitu untuk memulai. Gitu. Bisa aja langsung hubungi Water Nation untuk mulai langkah untuk mengurangi pencemaran.
Sejauh ini, menurut Kak Arifia nih, apa yang masyarakat rasakan dari penggunaan produk perak dari Water Innovation? Oke. Nah, yang dirasakan tentunya teman-teman bisa lebih ramah lingkungan hidupnya dan juga bisa merasakan kulit yang tetap terjaga ya, karena kan tidak terkena bahan-bahan kimia kayak gitu. Dan teman-teman juga mulai merasakan hidup modern sustainable living. Jadi ke teman-teman nyuci baju aja tuh berdampak gitu loh pada lingkungan. Kayak kita memprevensi pencemaran gitu kan itu keren banget gak sih? Terus kita juga membantu teman-teman yang UMKM gitu ya, yang menyediakan lokal, yang memproduksi lokal, kita bisa ngebantu mereka untuk mendapatkan penghasilan kayak gitu. Oke, jadi apa ya, langkah yang kita ambil tuh nggak perlu yang sebesar itu gitu. Jadi bisa dimulai dari beralih ke perak sebagai penghasilan limbah kimia. Nah, harusnya itu ya dikasihkan ke semua kalangan loh ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Arif ya atas waktunya dan sudah menyempatkan waktu berbicara gitu ya. Semoga dengan sharing kali ini bisa membuka wawasan yang baru nih untuk Sobat Eko. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin Arifiana ada closing statement nggak untuk teman-teman? Oke, dari aku teman-teman tetap semangat untuk gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Karena kalau bukan kalian yang mulai, kalau bukan kita semua dan sama-sama kita memulainya, bagaimana kita bisa melihat air bersih di kemudian hari kayak gitu ya. Jadi langkah itu harus kita yang mulai untuk melihat air bersih ya. Iya, mantap. Oke, semoga setelah kali ini bisa membuat teman-teman untuk mulai beralih dan mampu untuk menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke, Sobat Eko, sudah berakhir cerita Eko kali ini. Apabila ada yang penasaran tentang cerita Eko yang lainnya, bisa cek Instagram kami di wisata.id atau di YouTube kami di Universal Eko. Baik, terima kasih. Saya Yomil, izin pamit. Terima kasih. Terima kasih.